Halo teman-teman, kenalin nih kami dari kelompok 3. Dengan anggota yang pertama ada M. Rizky Wahyudi, yang kedua ada Detia Melsa, yang ketiga ada Dea Oktaviani, yang keempat ada Erika Ratna, yang kelima ada Nur Aziza, yang keenam ada Rocky Goldera, yang ketujuh dan yang terakhir adalah Reke Al-Kausar. Yuk kita saksikan dan simak materi dari kami. Apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli. Dalam dunia perdagangan, terdapat beberapa jenis pasar yang perlu kita kenal. Salah satunya adalah pasar oligopoli. Contoh pasar oligopoli ini bisa kita temukan dengan mudah di sekitar kita. Sayangnya, masih belum banyak orang yang mengetahui istilah pasar oligopoli. Pengertian oligopoli. Oligopoli berasal dari kata olio yang berarti beberapa dan kata poli yang berarti penjual. Dalam ilmu ekonomi, pasar oligopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran. Biasanya terdiri dari 2-10 penjual. Penguasaan penawaran dalam pasar oligopoli dapat dilakukan secara independen atau sendiri-sendiri ataupun secara diam-diam bekerja sama. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Perusahaan menghasilkan barang standar dan barang dengan jenis atau corak yang beragam. Industri dengan barang yang standar merupakan industri yang menghasilkan bahan baku seperti produsen bensin, industri baja, semen, industri kimia, dan industri penghasil bahan bangunan. Selain itu, beberapa perusahaan dalam pasar oligopoli menghasilkan barang-barang dengan jenis atau corak yang berbeda-beda, seperti pada industri otomotif, industri sabun, industri telepon seluler, dan industri elektronik lainnya. 2. Promosi melalui iklan secara terus-menerus. Perusahaan dalam oligopoli yang menghasilkan barang-barang dengan jenis atau corak yang berbeda harus melakukan promosi untuk mengenalkan produknya pada pembeli. Perusahaan harus mengalokasikan dana yang cukup besar untuk biaya promosi atau iklan ini. Tujuan promosi ini adalah untuk menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Untuk perusahaan penghasil barang standar, biaya iklan relatif lebih kecil dan promosi bertujuan untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. 3. Hanya terdapat sedikit penjual, biasanya antara 3 sampai dengan 10 yang menjual produk substitusi. Pasar oligopoli mempunyai kurva permintaan dengan elastis hilang atau cross elastic of demand yang relatif tinggi. 4. Pada pasar oligopoli terdapat rintangan yang menyebabkan perusahaan lain sulit memasukinya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang ada di dalam pasar hanya sedikit. Yang kelima adalah keputusan harga yang diambil oleh suatu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain. Kekuatan harga tergantung pada cara harga itu ditentukan. Jika harga bukan merupakan kesepakatan, maka kekuatan harga menjadi lemah. Ketika suatu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain akan cenderung melakukan penurunan harga pula. Ketika harga dibuat dengan cara kesepakatan antara perusahaan yang ada di dalam pasar oligopoli, maka harga cenderung lebih kuat, tidak mudah untuk diturunkan oleh suatu perusahaan. Contoh pasar oligopoli. Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri pasar oligopoli yang dijelaskan di atas, maka selanjutnya Anda perlu mengetahui contoh pasar oligopoli yang ada di tengah-tengah masyarakat. Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri yang faktor-faktor terbentuknya pasar oligopoli. 1. Efisiensi teknis atau teknologi. Efisiensi teknis menyangkut pada penggunaan teknologi dalam proses produksi, kemampuan produsen dalam menempatkan sumber daya secara optimal. 2. Efisiensi ekonomi atau biaya produksi. Efisiensi ekonomi berkaitan pada biaya produksi, bagaimana mengatur biaya pada komposisi yang tepat sehingga harga yang dipasarkan merupakan harga yang bisa diterima pasar dan produsen. 2. Kondisi usaha. 1. Adanya perbedaan penempatan harga dan jumlah produksi. 2.
adanya kesepakatan mengenai jumlah produksi. Macam-macam pasar oligopoli. 1. Oligopoli murni adalah pasar menjual barang yang homogen. Biasanya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah. Contohnya adalah pasar semen dan produsen bensin. Yang kedua, oligopoli diferensial adalah pasar yang menjual barang berbeda corak. Barang seperti itu umumnya adalah barang akhir. Contohnya adalah pasar mobil dan pasar sepeda motor. Jenis yang ketiga adalah pasar non-kolusi. Jenis ini maksudnya adalah produsen yang akan memainkan harga tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Terakhir adalah pasar oligopoli kolusi. Maksudnya adalah kerjasama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkan stagnan. Hambatan-hambatan memasuki pasar oligopoli. Jumlah perusahaan dalam oligopoli sangat terbatas, terutama disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Skala ekonomi. Perusahaan yang telah lama berproduksi dan beroperasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati dan memperluas skala ekonomisnya, karena untuk memperbesar produksi perusahaan tersebut cukup menambah dari produksi yang sudah ada, sehingga sangat memungkinkan untuk menurunkan biaya produksi dan relatif akan mampu menjual produksi dengan harga yang relatif lebih murah bila dibandingkan para pendatang baru. Perbedaan biaya produksi yang dijelaskan di atas, yakni pada skala ekonomi adalah biaya produksi per unit yang berbeda sebagai akibat dari tingkat produksi yang berbeda. Di samping itu, biaya yang dijelaskan di atas adalah biaya produksi per unit yang berbeda sebagai akibat dari tingkat produksi yang berbeda. Di samping itu, biaya produksi dapat pula berbeda pada tingkat produksi yang sama. Biasanya, setiap tingkat produksi, biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan yang baru adalah lebih tinggi dari perusahaan yang lama. Ini berarti kurva AC perusahaan baru adalah lebih tinggi dari kurva AC perusahaan lama. Keistimewaan hasil produksi bagi perusahaan yang telah lama berdiri dan yang sama lamanya dengan produk yang dihasilkan menyebabkan produk tersebut menjadi dikenal oleh masyarakat dan menciptakan konsumen yang loyal pada produknya. Selain itu, berhubungan dengan tingkat kerumitan, produk yang dihasilkan membuat perusahaan baru haruslah dengan cermat dan hati-hati mempelajarinya sehingga membutuhkan waktu yang lama. Sementara bagi perusahaan lama, hal tersebut adalah hal yang biasa. Kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Pasar oligopoli ini sangat memberi kebebasan terhadap pemilihan produk. Secara umum, pembeli memperkirakan akan lebih baik membeli produk yang mana dibutuhkan, yang mana yang mampu memenuhi kebutuhan. Jadi, para pembeli tidak akan ditawarkan dengan agresif oleh perusahaan dalam pasar ini. Namun, pembeli yang menentukan akan membeli produk dari perusahaan mana. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Dalam pasar oligopoli ini, tentu penelitian akan banyak terjadi. Contohnya, penelitian tentang minat pembeli yang banyak membeli dari perusahaan lain dibanding dengan perusahaan kita. Ini merupakan penelitian untuk pengembangan produk yang perusahaan ini miliki agar dapat menarik pembeli dari perusahaan pesaing berkat keunggulan kualitas yang dimiliki. Yang ketiga, adanya penerapan teknologi baru. Di dalam pasar oligopoli ini, penerapan teknologi terbaru sangatlah bermanfaat. Jika teknologi yang semakin berkembang tidak diikuti oleh perusahaan, bisa jadi pembeli akan membeli produk dari perusahaan lain yang memberi penerapan teknologi terbaru. Kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam pasar oligopoli ini, seringkali terjadi ketimpangan distribusi pendapatan, di mana perusahaan yang besar yang sudah lama berdiri dan banyak sekali peminatnya
lebih banyak mendistribusikan produk dagangannya yang mengakibatkan hasil pendapatan yang banyak pula. Sedangkan perusahaan yang kurang diminati, pembeli otomatis akan mendistribusikan barang dagangannya dalam jumlah yang sedikit dan memperoleh pendapatan yang kecil. Yang kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Di dalam pasar oligopoli ini, timbul pemborosan akibat biaya produksi yang besar, namun pemasukan tidak seimbang. Ini diakibatkan perusahaan yang kurang peminat bekerja sama dengan perusahaan oligopolis lainnya yang juga kurang peminat untuk bersaing dengan perusahaan pemimpin pasar. Kemampuan menentukan harga lemah jika para oligopolis tidak bekerja sama. Jika seorang oligopolis menurunkan harga, maka penjualannya meningkat, tetapi segera dibalas oleh pesaingnya. Kuat jika para oligopolis bekerja sama, sehingga harga dapat distabilkan pada harga yang mereka kehendaki. Kooperatif oligopoli. Pada kooperatif oligopoli, suatu pasar hanya terdiri dari beberapa perusahaan agar mereka bisa memaksimalkan keuntungan bersama-sama. Biasanya, mereka melakukan dalam bentuk kartel. Perusahaan-perusahaan oligopoli yang memproduksi produk homogen murni atau produk diferensiasi yang berperilaku kooperatif pada umumnya membentuk kartel untuk mengendalikan pasar melalui pengaturan output produksi dan penetapan harga secara bersama-sama agar memaksimumkan keuntungan ekonomis dari kartel tersebut. Perusahaan yang bekerja sama atau kooperatif secara diam-diam dalam pasar oligopoli yang tidak melibatkan suatu kesepakatan eksplisit disebut juga sebagai kolusi diam-diam. Kartel adalah suatu hubungan adanya kerjasama antara beberapa kelompok produsen atau perusahaan dalam hal melakukan produksi barang serta memasarkan yang bertujuan menetapkan harga untuk membatasi suplai dan kompetisi. Dalam artian yang sempit, kartel adalah sekelompok perusahaan yang seharusnya saling bersaing, tetapi justru mereka saling membantu dan mendukung. Sementara itu, pengertian kartel dalam makna yang luas adalah meliputi perjanjian antara para pesaing untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga. Jenis kartel. Yang pertama, kartel penetapan harga. Kartel jenis ini membuat perjanjian harga atau price fixing yang berkaitan langsung dengan penetapan sejumlah harga barang dan jasa. Yang kedua, kartel persekongkolan tender. Persekongkolan atau konspirasi dalam penawaran tender biasanya terkait dengan bentuk perjanjian kerjasama di antara para penawar. Padahal seharusnya para penawar itu saling bersaing untuk memenangkan tender. Tujuan utama dari kartel jenis ini adalah memenangkan salah satu pihak peserta tender dengan sengaja. Yang ketiga, pembagian pasar atau market division. Pembagian pasar adalah pola penawaran tender yang terdiri dari beberapa cara untuk membagi-bagi zona pasar yang akan menjadi target. Dengan metode ini, para anggota kartel biasanya membagi suatu wilayah yang akan menjadi target pasar mereka. Bisa dengan cara geografis maupun pembagian secara sosiologis. Tujuan kartel. Kartel memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguasai pangsa pasar atau sistem pasar yang sudah ada. Yang kedua, memaksimalkan atau mengoptimalkan keuntungan bagi anggota kartel. Ada 4 alasan mengapa kondisi pasar
bagaimana dan suksesnya suatu kartel. Pertama, struktur pasar kartel menyediakan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, pasar yang bersifat sedemikian rupa di mana perusahaan dapat mendeteksi kegagalan dalam mematuhi aturan atau perjanjian kartel. Yang ketiga, kartel harus bisa menghukum anggotanya yang melakukan penipuan. Caranya bisa pemecatan atau hingga membangkrutkan perusahaan tersebut. Yang keempat, perjanjian setiap anggota kartel lebih mudah dilanggar jika hanya menyangkut satu masalah saja. Sekian penjelasan kami mengenai materi pasar oligopoli, oligopoli kooperatif, dan juga kartel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya ya.